Halo semuanya, kembali lagi bersama kita Anatomi Heropilus. Kenalin, aku Turahtri. Aku Murah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngejelasin terkait organa sensuum olfaktorius dan juga organa sensuum gema gustatorius. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan struktur dari hidung, tulang-tulang hidung. Pada bagian atas ini terdapat ossa nasalia, dan di sini yang berwarna biru ini terdapat sepasang sebenarnya yang dinamakan cartilaginous nasi laterales. Di sini terdapat pada struktur bagian pinggir dan bagian tengah. Nah, bagian pinggir dan tengah ini dinamakan cartilago alaris major. Nah, untuk bagian pinggir ini dinamakan crus lateralis, dan pada bagian tengah ini dinamakan crus medialis. Nah, kita bisa melihat pada bagian ini dan bisa dibuka terdapat sebuah lubang atau sebuah struktur lubang yang dinamakan sinus maxillaris. Baik, berbicara mengenai organa sensuum hidung, jika kita lihat dari bagian dalamnya akan terlihat suatu struktur yang seperti jaring-jaring berwarna kuning ini yang disebut sebagai nervus olfaktorius, dan nantinya nervus ini akan naik ke bagian atas melalui suatu celah atau lubang yang kita sebut sebagai foramen lamina cribosa ethmoidale. Lalu pada bagian atasnya kita lihat suatu struktur yang menggelembung seperti ini kita sebut sebagai bulbus olfaktorius, yang dimana merupakan tempat bermuara sementara dari sinaps yang diterima oleh organ hidung. Dan selain itu juga kita dapatkan struktur seperti kolam ini kita sebut sebagai sinus, yang dimana pada bagian depan ini kita sebut sebagai sinus frontalis, dan pada bagian yang luas ini kita sebut sebagai sinus sphenoidalis. Dan pada bagian atas ini merupakan sambungan daripada bagian yang ada di bawah dari nervus olfaktorius itu sendiri. Jika kita buka akan terdapat suatu struktur yang disebut sebagai cellulae ethmoidale, dan ini merupakan sambungannya yang kita sebut sebagai sinus ethmoidale. Dan jika kita lihat pada struktur yang lainnya, ini terdapat lubang hidung yang dimana bagian superiornya dibatasi oleh suatu struktur yang kita sebut sebagai vestibulum nasi, dan pada bagian sampingnya dibatasi oleh struktur yang dinamakan sebagai limen nasi. Dan pada bagian ini terdapat suatu lubang yang lumayan dalam, ini merupakan sambungan dari tuba auditiva yang sudah dijelaskan sebelumnya pada organa sensuum pendengaran. Jika dilihat daripada torso yang lain, organ hidung memiliki suatu struktur yang menyerupai cekungan dan juga yang menggelendung seperti ini. Nah, yang menggelendung seperti ini kita sebut sebagai konka, yang cekungan seperti ini kita sebut sebagai meatus. Sesuai dengan posisinya ada 3, yang superior, medial, dan juga yang inferior. Nah, jadi jika nama lengkapnya ditanyakan, kita akan jawab seperti yang ini adalah konka nasalis superior. Di bawahnya ada cekungan yang kita sebut sebagai meatus nasi superior. Lalu ada konka nasalis medial, dan di bawahnya ada meatus nasi medial, dan yang paling bawah ada konka nasal inferior, dan yang paling bawah ada meatus nasi inferior. Jadi masing-masing punya pasangan, meatus dan konka dan meatus superior, konka dan meatus medial, dan juga konka dan meatus inferior. Jika dilihat dari torso yang lain, organ hidung akan menampakkan struktur seperti ini, yang dimana ini merupakan struktur medial dari hidung atau bagian tengah dari hidung. Dan struktur yang berwarna coklat ini, dan ini kita sebut sebagai septum nasi. Jika kalian bertanya-tanya terkait berwarna putih ini, struktur yang berwarna putih ini juga sama seperti struktur yang tadi, yang dimana merupakan nervus olfaktorius. Dan di sini terdapat beberapa arteri, yang dimana arteri yang paling panjang ini kita sebut sebagai arteria spenopalatina, yang nantinya akan bermuara pada suatu plexus yang kita sebut sebagai plexus Hisselbach yang berada di sekitar sini. Tadi kita sudah membahas organ hidung dari sisi medialnya, kita akan membahas juga struktur organ hidung tampak dari lateralnya. Akan menampakkan suatu struktur seperti ini, dan terdapat suatu arteri yang kita sebut sebagai arteria ethmoidalis anterior, dan ini merupakan lubang hidung itu sendiri yang dimana bagian superiornya atau bagian atasnya dibatasi oleh suatu struktur yang kita sebut sebagai vestibulum nasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari struktur lingua. Yang pertama, pada bagian depan ini terdapat apex lingua, dan bagian tengah ini terdapat corpus lingua, dan pada bagian bawah ini dinamakan radix lingua. Kita harus mengetahui terdapat struktur yang dinamai dengan papilla. Nah, pada bagian apex lingua ini terdapat papilla filiformis.
Nah, di bagian ini terdapat struktur yang seperti fungi. Di situ kita bisa mengetahui namanya papilla fungiformis. Dan pada bagian belakang terdapat yang tidak terlihat pada torso ini, terdapat papilla fallata. Dan juga pada bagian struktur yang garis-garis ini dinamakan papilla foliata. Di sini kita bisa melihat terdapat sebuah glandula yang dinamakan glandula sublinguales. Oke teman-teman, sekian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dah.